Selama 1 minggu, aku dan suami merawat ibu mertua di rumah sakit. Dan meninggalkan ibuku sendirian di rumah kami. Setelah 5 hari aku memutuskan pulang ke rumah meninggalkan suami dan ibu mertuaku di rumah sakit. Sampai di rumah aku mendengar ketukan putus asa dari ruang bawah tanah. Saat aku membuka paksa pintunya, aku kaget melihat di dalam ada ibuku yang badannya sudah kotor, kehausan, dan menangis ketakutan. Ternyata dia telah dikunci di sana selama 5 hari. Saat aku bertanya siapa yang melakukannya, ibuku hanya menangis. Dia tak menjawab apa-apa. Aku syok ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Sudah 3 hari Ibu Isma, ibuku, menginap di rumah kami. 3 hari itu pula, udara di dalam rumah terasa berat dan dingin, seolah pendingin ruangan disetel dalam suhu terendah. Suamiku, Hanif, hampir tidak berbicara sepatah kata pun pada ibu mertuanya itu. Dia hanya akan menjawab seperlunya jika aku, Dewi, yang bertanya. Pria yang biasanya hangat dan penuh perhatian itu, kini berubah menjadi sosok kaku dan pendiam. Aku tahu persis apa penyebabnya. Semua ini dimulai seminggu yang lalu, di hari Selasa yang mendung, saat Ibu Isma tidak sengaja menemukan buku harian tua itu. Saat itu, aku sedang membantu Hanif merapikan ruang kerjanya yang berantakan. Tanpa sengaja, aku menyenggol sebuah tumpukan map di rak buku tertinggi. Sebuah buku bersampul kulit kusam, berwarna coklat tua, jatuh dengan suara berdebam pelan ke lantai. Ibu Isma, yang kebetulan sedang membawakanku minum, membungkuk untuk mengambilnya. Beliau membuka sampulnya, mungkin penasaran buku apa itu. Hanif, yang sedang berada di kamar mandi, keluar tepat pada saat Ibu Isma membaca sebuah halaman dengan kening berkerut. Aku tidak akan pernah melupakan raut wajah suamiku. Matanya membelalak, wajahnya pias seketika. Dia melesat dan merebut buku itu dari tangan Ibu Isma dengan kasar. Apa yang ibu lakukan? Ini barang pribadi. Jangan sembarangan menyentuh. Bentaknya. Aku terkejut, begitu pula ibuku. Ibu Isma menatap Hanif dengan pandangan yang sulit kuartikan, campuran antara kaget, bingung, dan curiga. Hanif, kata Ibu Isma dengan suara pelan namun tegas, buku harian siapa itu? Kenapa ada nama kakekku disebut-sebut di sana? Dan apa maksudnya? Aset yang disembunyikan? Sejak saat itulah perang dingin dimulai. Hanif tidak pernah menjawab pertanyaan itu. Dia membawa buku itu dan menguncinya di brankas. Dia menuduh Ibu Isma telah mencampuri urusan keluarganya. Malam itu, Hanif berdebat hebat denganku. Dia bersikeras bahwa ibuku tidak sopan. Aku, yang terjebak di tengah, hanya bisa memintanya untuk memaafkan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik kemarahannya. Sesuatu yang tersembunyi di dalam buku harian usang itu. Malam ini, di meja makan, ketegangan itu mencapai puncaknya. Aku sudah berusaha memasak makanan kesukaan mereka berdua, opor ayam untuk Hanif dan sayur asem untuk Ibu Isma. Tapi makanan itu terasa hambar di lidah. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya musik pengiring makan malam kami. Hanif makan dengan kepala tertunduk, fokus pada ponsel di tangannya. Ibu Isma lebih banyak mengaduk-aduk nasinya, tatapannya kosong. Aku, sambil merapikan jilbab bergo yang kukenakan, mencoba memecah kesunyian. Mas Hanif, bagaimana pekerjaan di kantor? Proyek yang kemarin kamu ceritakan itu lancar? Hanif hanya bergumam. Lancar. Singkat, padat, dan dingin. Ibu, bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak? Tanyaku beralih pada ibuku. Ibu Isma tersenyum tipis padaku. Senyum yang tidak mencapai matanya. Nyenyak? Nak, terima kasih. Aku baru saja akan membuka mulut lagi, mencari topik apa saja untuk mencairkan suasana beku ini, ketika ponsel Hanif berdering keras di atas meja. Nadanya nyaring dan mendesak. Hanif melihat ke layar, keningnya berkerut, lalu raut wajahnya berubah total. Kepanikan yang tampak tulus terlukis di wajahnya. Dia buru-buru mengangkat telepon itu, menggeser kursinya menjauh dari meja. Halo? Ya, Lydia? Ada apa? Suara Hanif terdengar tegang. Dia mendengarkan sejenak. Lalu, matanya terbelalak ngeri. Apa? Ibu pingsan? Sekarang di mana? Ya, Mas kesana sekarang juga. Hanif menutup telepon, tangannya sedikit gemetar. Dia menatapku dengan napas terengah. Ibu Saroh pingsan, Dewi.
Sekarang Lydia bawa ke rumah sakit Sehat Harapan. Kita harus ke sana sekarang. Jantungku ikut berdebar. Ibu Saroh, ibu mertuaku. Ya Allah, kok bisa? Mas, tadi pagi telepon katanya sehat. Sahutku panik. Aku segera berdiri, mengambil piring-piring kotor. Sudah, tinggalkan saja semua itu, kata Hanif tidak sabar. Dia sudah berlari ke kamar, mengambil kunci mobil dan dompet. Cepat, Dewi. Aku mengikutinya ke kamar, buru-buru mengambil tas dan jilbab panjang yang menggantung di balik pintu. Tapi kemudian aku teringat sesuatu. Aku berhenti di ambang pintu kamar. Mas, tunggu. Terus, Ibu Isma bagaimana? Masa kita tinggalkan sendirian di rumah malam-malam begini? Hanif, yang sedang memakai sepatunya, mendongak. Sorot matanya tajam dan tidak sabar. Dewi, ini darurat. Ibuku pingsan. Mungkin kritis. Kamu mau membandingkannya dengan ibumu yang sehat-sehat saja di rumah? Bukan begitu, Mas. Aku mencoba menjelaskan dengan lembut. Maksudku, ini sudah malam. Tidak baik meninggalkan ibu sendirian. Bagaimana kalau Ibu Isma ikut kita saja? Ikut ke rumah sakit? Untuk apa? Potong Hanif ketus. Malah merepotkan. Lagi pula kita tidak tahu akan berapa lama di sana. Bisa seminggu, bisa lebih. Rumah sakit itu penuh kuman. Ibu kamu sehat, rumah ini aman. Ada satpam di depan kompleks. Cepatlah, Dewi. Jangan buang-buang waktu. Ibu Isma keluar dari ruang makan, berdiri di lorong, tampak bingung mendengar nada suara Hanif yang meninggi. Ada apa ini? Ibu Saroh masuk rumah sakit. Bu, jelasku cepat, merasa bersalah. Kami harus ke sana sekarang. Hanif melewatiku dan ibuku begitu saja, berjalan cepat ke pintu depan. Aku tunggu di mobil. 5 menit. Serunya tanpa menoleh. Aku menatap ibuku dengan perasaan tak menentu. Ada keraguan besar di hatiku. Firasatku tiba-tiba terasa sangat tidak enak. Ibu, tidak apa-apa kami tinggal? Dewi khawatir. Ibu Isma tersenyum, mengelus lenganku yang tertutup kain gamis. Sudah, pergilah. Kasihan Ibu Saroh. Ibu tidak apa-apa di sini. Kamu tahu kan, ibu bukan anak kecil. Rumah ini juga aman. Jangan khawatirkan ibu. Doakan saja semoga Ibu Saroh cepat sembuh. Meskipun Ibu Isma berkata begitu, aku bisa melihat secercah ketakutan di matanya. Ketakutan yang sama dengan yang kulihat saat Hanif merebut buku harian itu darinya. Tapi klakson mobil Hanif yang berbunyi sekali, keras dan tidak sabar, memaksaku membuat keputusan. Baik, Bu. Dewi pergi dulu. Ibu kunci semua pintu, ya. Kalau ada apa-apa, langsung telepon Dewi. Iya, Nak. Hati-hati di jalan. Ibu Isma mencium keningku. Aku memeluknya erat, lebih erat dari biasanya. Seolah aku tidak ingin melepaskannya. Dewi, teriak Hanif dari luar. Aku melepaskan pelukanku. Dewi pergi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ibu Isma pelan. Beliau berdiri di ambang pintu, menatap kepergian kami dengan pandangan yang akan menghantuiku selama sisa hidupku. Aku berlari kecil memasuki mobil. Hanif sudah menyalakan mesin, wajahnya tegang dan muram. Dia tidak berkata apa-apa saat aku masuk dan memasang sabuk pengaman. Dia langsung menginjak pedal gas, membuat mobil melaju kencang meninggalkan halaman rumah. Aku menoleh ke belakang, ke arah pintu rumah kami yang masih terbuka. Sosok Ibu Isma berdiri di sana, diterangi cahaya lampu teras, perlahan semakin mengecil dan akhirnya lenyap ditelan kegelapan malam saat mobil berbelok di ujung jalan. Perasaanku semakin kalut. Kenapa aku merasa seolah baru saja melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku? Kenapa meninggalkan Ibu Isma, ibuku sendiri, di rumah yang besar dan sepi itu terasa sangat salah? Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Hanif benar. Ibu Saroh sedang sakit. Beliau membutuhkanku. Ibu Isma akan baik-baik saja. Rumah kami aman. Mas, pelan-pelan sedikit, kataku pelan. Jantungku berdebar kencang melihat cara Hanif mengemudi, menyalip kendaraan lain dengan sembrono. Kita harus cepat, jawab Hanif datar. Matanya lurus menatap jalanan yang basah oleh sisa gerimis sore tadi. Tadi Lydia bilang, Ibu Saroh kenapa? Tidak tahu. Katanya sedang nonton televisi, tiba-tiba mengeluh sesak napas, lalu pingsan. Jelas Hanif. Suaranya terdengar mekanis, seolah sedang membaca laporan. Kami terdiam. Hanya suara mesin mobil dan decit ban di aspal basah yang terdengar. Saat kami baru saja keluar dari gerbang utama kompleks perumahan kami,
mataku menangkap sesuatu. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, di seberang jalan, ada sebuah sepeda motor matic berhenti. Pengendaranya memakai helm gelap dan jaket hitam. Itu bukan hal yang aneh. Yang aneh adalah, aku mengenali sepeda motor itu. Itu motor Lydia, adik Hanif. Dan saat mobil kami lewat, aku bisa bersumpah, pengendara itu menoleh ke arah kami. Kaca helmnya yang gelap membuatku tidak bisa melihat wajahnya. Tapi postur tubuhnya, cara dia duduk di atas motor, aku sangat yakin itu Lydia. Mas, panggilku, suaraku tercekat. Itu, di seberang jalan, bukankah itu Lydia? Hanif melirik sekilas ke spion. Apa? Lydia. Tadi, di seberang jalan. Dia pakai motor. Kenapa dia di sana? Bukannya dia bilang dia membawa Ibu Sarah ke rumah sakit. Hanif tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang dan dipaksakan. Kamu ini ada-ada saja, Dewi. Kamu pasti salah lihat. Mana mungkin itu Lydia? Lydia sudah di rumah sakit. Menunggu kita. Kamu sedang stres. Pikiranmu kacau. Tapi aku yakin sekali, Mas. Itu motornya. Sudah, potong Hanif. Kali ini nadanya lebih tegas. Jangan berhalusinasi. Fokus saja mendoakan Ibu Saroh. Aku terdiam. Mungkin Hanif benar. Mungkin aku memang salah lihat. Mungkin mataku menipuku karena aku terlalu cemas dan lelah. Aku mencoba menyandarkan kepalaku ke jendela, memejamkan mata. Tapi bayangan Lydia di atas motornya, di bawah lampu jalan yang redup, terus berputar di kepalaku. Jika Lydia ada di rumah sakit, siapa yang kulihat tadi? Dan jika itu benar Lydia, kenapa dia ada di dekat rumah kami? Bukannya di rumah sakit? Apa yang dia lakukan di sana? Seolah dia sedang menunggu kami pergi. Firasat buruk itu kembali menjalari tulang punggungku, lebih kuat dari sebelumnya. Aku meraih ponsel dari tasku. Aku harus menelepon Ibu Isma. Aku harus memastikan beliau baik-baik saja. Aku menekan nomor ibuku. Panggilan itu tersambung, tapi tidak diangkat. Aku mencobanya lagi. Sama saja. Hanya nada sambung. Kenapa ibu tidak angkat? Gumamku cemas. Mungkin sudah tidur, sahut Hanif acuh tak acuh. Atau sedang di kamar mandi. Sudahlah, Dewi. Ibumu akan baik-baik saja. Sekarang, berikan ponselmu. Untuk apa, Mas? Tanyaku kaget. Biar aku yang pegang. Biar aku yang urus semua komunikasi. Kamu fokus saja temani Ibu Saroh nanti. Kamu tahu kan, kalau kamu panik, kamu tidak bisa berpikir jernih. Tanpa menunggu persetujuanku, Hanif mengambil ponsel dari genggamanku dan meletakkannya di dashboard mobil. Aku tidak membantah. Sebagian dari diriku merasa Hanif benar. Aku memang sedang tidak bisa berpikir jernih. Tapi sebagian lain dari diriku merasa baru saja dilucuti. Seolah aku baru saja menyerahkan satu-satunya senjataku. Setengah jam kemudian, kami tiba di Rumah Sakit Sehat Harapan. Rumah sakit ini sepi, mungkin karena sudah larut malam. Hanif memarkir mobil di area parkir darurat dekat lobi utama. Kami bergegas masuk. Lydia tidak ada di lobi. Aneh. Bukankah seharusnya dia menunggu kami? Permisi, Sus. Pasien atas nama Ibu Saroh di mana? Ya? Baru masuk UGD, katanya pingsan, tanya Hanif pada perawat di meja informasi. Perawat itu memeriksa komputernya. Ibu Saroh? Oh, sebentar. Dia menelepon seseorang. Ya, sudah dipindah. Pasien sudah siuman dan kondisinya stabil. Sekarang sudah dipindahkan ke ruang rawat VIP Anggrek, kamar 102. Tadi diantar oleh putrinya, Mbak Lydia. Aku dan Hanif saling berpandangan. Stabil? Sudah siuman? Bukankah tadi Lydia bilang ibunya pingsan dan mungkin kritis? VIP 102, kata Hanif, seolah tidak mendengar keanehan itu. Ayo, Dewi. Kami bergegas menuju lift, naik ke lantai 1. Ruang VIP Anggrek berada di koridor yang sunyi. Kami menemukan kamar 102. Pintunya tertutup rapat. Hanif membukanya perlahan. Di dalam, ruangan itu luas dan nyaman. Ibu Saroh terbaring di ranjang, matanya terpejam. Tapi dia tidak terlihat seperti orang yang baru saja pingsan karena sesak napas. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sedikit merona. Tidak ada selang oksigen, tidak ada monitor infus yang berbunyi panik. Hanya ada infus standar yang menetes pelan. Dan Lydia, dia duduk di sofa, asyik bermain ponsel. Dia mendongak saat kami masuk. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Dia tersenyum. Mas Hanif, Mbak Dewi sudah sampai, sapanya ringan.
Perasaanku hancur berkeping-keping. Ini semua salah. Ada sesuatu yang sangat salah. Aku menatap Lydia, lalu ke Ibu Saroh yang tertidur, lalu ke suamiku, Hanif, yang kini berdiri kaku di sampingku. Ini bukan kondisi darurat. Ini adalah sandiwara. Dan aku baru saja meninggalkan ibuku sendirian dalam bahaya, demi menonton pertunjukan palsu ini. Apa maksudnya ini? Suaraku bergetar, tertahan di tenggorokan. Mataku menatap tajam bergantian ke arah Lydia dan Hanif. Kalian bilang ibu kritis. Lydia bilang ibu pingsan. Tapi ini... Lydia, yang sedang asyik bermain ponsel, sedikit tersentak. Dia buru-buru berdiri, memasang ekspresi bersalah yang sangat palsu. Mbak Dewi, itu, tadi memang pingsan. Aku panik sekali. Tapi syukurlah, pas sampai UGD, ditangani dokter, ibu langsung siuman. Katanya cuma kelelahan dan asam lambungnya naik. Hanif menggeser tubuhku pelan, menuntunku ke sofa. Sudahlah, Dewi. Yang penting Ibu Saroh sudah ditangani. Kamu jangan tegang begitu. Tapi, Mas, kita meninggalkan Ibu Isma sendirian di rumah dalam keadaan panik. Kupikir apa? Potong Hanif cepat. Nada suaranya sedikit meninggi, membuat Ibu Saroh yang tadi tertidur, pulas, kini bergerak gelisah. Kamu pikir aku sengaja? Tentu saja aku panik. Dia ibuku, Dewi. Sama seperti kamu panik memikirkan ibumu. Sekarang, yang penting kita di sini. Ibu Saroh sudah siuman, tapi dokter bilang kondisinya masih harus dipantau. Beliau masih lemah. Ibu Saroh membuka matanya perlahan. Dewi, Hanif. Suaranya terdengar serak dan dibuat-buat lemah. Kalian di sini, Nak? Ibu takut sekali tadi. Lydia segera menghambur ke sisi ranjang. Ibu jangan banyak pikiran. Sekarang ada Mas Hanif dan Mbak Dewi yang temani. Lydia akan urus administrasinya. Aku terdiam, membeku di tempatku. Logikaku berteriak bahwa ini semua salah. Perasaanku menjerit bahwa aku telah dijebak. Tapi mataku melihat ibu mertuaku terbaring di ranjang rumah sakit. Hanif, suamiku, menatapku dengan tatapan memohon, seolah berkata, "Tolong, jangan buat keributan." Apa yang bisa kulakukan? Aku merasa seperti pion dalam permainan catur yang tidak kuasai. Malam itu, Hanif memutuskan bahwa kami akan menginap di rumah sakit. Kita rawat Ibu Saroh bergantian. Kondisinya masih naik turun. Dokter bilang, dukungan keluarga sangat penting untuk pemulihan. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. 4 hari berlalu dalam suasana yang menyesakkan. Ruang VIP anggrek yang mewah itu terasa seperti penjara bagiku. Hanif dan Lydia bergantian menjaga Ibu Saroh. Tapi aku merasa, mereka sebenarnya sedang menjagaku. Menjaga agar aku tidak pergi. Setiap kali aku berkata, "Mas, aku mau pulang sebentar, mau lihat Ibu Isma," Hanif selalu punya jawaban. "Nanti dulu, Dewi, Ibu Saroh baru saja mau tidur. Tunggu beliau bangun." Atau, Lydia sedang keluar. "Kamu mau ke rumah sakit naik apa?" "Sabar. Ibu kamu aman di rumah." Telepon genggamku, yang kuambil kembali dari dashboard mobil, kini terasa tidak berguna. Setiap kali aku mencoba menelepon Ibu Isma, panggilanku langsung masuk ke kotak pesan suara. Ponselnya tidak aktif. Aku mencoba menelepon telepon rumah kami. Berdering, tapi tidak pernah ada yang mengangkat. Aku mulai putus asa. Mungkin baterai ponselnya habis. "Mas," kataku pada Hanif di hari kedua. "Bisa jadi," jawabnya singkat, matanya tak lepas dari layar laptopnya. Dia membawa pekerjaannya ke rumah sakit. Atau mungkin ibu sedang di kamar mandi. Atau tidur, sahut Lydia, sambil mengupaskan apel untuk Ibu Saroh. Mereka berdua, Hanif dan Lydia, sering berbisik-bisik di sudut ruangan. Saat aku mendekat, mereka akan langsung diam atau mengubah topik pembicaraan. Ibu Saroh, yang katanya lemah, ternyata pasien yang sangat menuntut. Beliau hanya mau disuapi olehku. Hanya mau minum obat jika aku yang mengambilkan air. Hanya mau ke kamar mandi jika aku yang memapah. Itu semua adalah siasat. Aku tahu itu. Siasat agar aku tidak punya waktu, tidak punya privasi, bahkan untuk sekadar menelepon. Aku merasa terisolasi. Jilbabku terasa semakin berat di kepala. Aku merindukan ibuku. Ketakutan yang samar di awal kedatanganku, kini berubah menjadi teror yang pekat. Apa yang terjadi pada Ibu Isma? Kenapa ponselnya mati? Kenapa beliau tidak mengangkat telepon rumah? Di hari keempat, malam hari,
Aku sudah tidak tahan lagi. Hanif sedang tertidur di sofa, napasnya terdengar teratur. Lydia sudah pulang sejak sore. Ibu Saroh juga tampak tertidur pulas. Obat tidur mungkin sudah bekerja. Hanya suara pendingin ruangan dan detak jarum jam di dinding yang menemaniku. Aku harus mencari tahu. Aku harus menemukan cara. Aku menatap tas laptop Hanif yang tergeletak di bawah meja. Sebuah pikiran nekat melintas. Mungkin Hanif menyimpan petunjuk. Aku berjingkat, mengambil tas itu, dan membawanya ke kamar mandi. Aku mengunci pintu pelan. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku merasa seperti pencuri. Aku membuka resleting tas itu. Ada laptop, beberapa map dokumen, charger, dan sebuah dompet. Bukan itu yang kucari. Aku merogoh kantong depan tas itu. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan familiar. Benda persegi panjang. Aku menariknya keluar. Napasku tercekat. Jantungku serasa berhenti berdetak. Itu adalah ponsel Ibu Isma. Ponsel lamanya yang berwarna putih, dengan retakan kecil di sudut layarnya. Aku mengenalinya dengan sangat baik. Ponsel itu ada di sini, di dalam tas suamiku. Aku menekan tombol daya. Layarnya tetap hitam. Baterainya habis. Tentu saja. Tanganku gemetar hebat. Kenapa ponsel ibuku ada pada Hanif? Kapan dia mengambilnya? Pikiranku langsung terbang pada bayangan Lydia di atas sepeda motor di dekat rumahku. Malam itu. Lydia pasti yang mengambilnya. Setelah kami pergi, Lydia masuk ke rumah. Dia mengambil ponsel Ibu Isma agar ibuku tidak bisa menghubungi siapapun. Lalu dia memberikannya pada Hanif di rumah sakit. Ini semua rencana. Sakitnya, Ibu Saroh adalah rencana. Kepergian kami adalah rencana. Mereka sengaja memancingku keluar dari rumah. Mereka sengaja memisahkanku dari ibuku. Dan mereka mengurung ibuku di rumah, sendirian, tanpa alat komunikasi. Ya Allah. Ibu. Aku terduduk lemas di lantai kamar mandi yang dingin. Air mataku mengalir deras tanpa suara. Aku bukan hanya dijebak. Aku telah membantu mereka. Aku meninggalkan ibuku dalam bahaya besar. Dan suamiku, Hanif, adalah dalang di balik semua ini. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai kamar mandi itu, memeluk ponsel Ibu Isma yang sudah mati. Rasa dingin dari lantai keramik menjalar ke seluruh tubuhku, tapi aku tidak merasakannya. Yang kurasakan hanyalah rasa dingin yang menusuk dari dalam hatiku. Kebenaran itu begitu mengerikan, begitu menusuk, hingga aku merasa sulit bernapas. Suamiku, pria yang kucintai, yang telah berbagi hidup denganku, telah merencanakan sesuatu yang sangat jahat terhadap ibuku. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Aku tidak boleh menangis. Tidak sekarang. Menangis tidak akan membantu Ibu Isma. Aku harus keluar dari sini. Aku harus pulang. Aku memasukkan ponsel Ibu Isma ke dalam saku gamisku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debar jantungku yang menggila. Aku harus bersikap normal. Aku tidak boleh membuat Hanif curiga. Aku membuka pintu kamar mandi pelan. Hanif masih tertidur di sofa. Ibu Saroh juga tidak bergerak. Aku kembali ke kursiku, duduk dalam kegelapan, dan menunggu. Aku menunggu pagi datang seperti menunggu eksekusi. Setiap detak jam terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Pikiranku dipenuhi bayangan-bayangan buruk. Apa yang mereka lakukan pada ibuku? Apakah Lydia menyakitinya? Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Pagi akhirnya tiba. Suster masuk untuk memeriksa Ibu Saroh. Hanif terbangun, meregangkan tubuhnya seolah tidak ada beban di dunia. Dia tersenyum padaku. Pagi, sayang. Tidurmu nyenyak? Aku ingin berteriak. Aku ingin menampar wajah munafik itu. Tapi aku hanya mengangguk kecil. Lumayan, Mas. Baguslah, katanya. Dia kemudian masuk ke kamar mandi. Ini adalah kesempatanku. Lydia belum datang. Ibu Saroh sedang diperiksa perawat. Aku harus pergi sekarang. Aku tidak punya uang. Dompet dan tasku ada di dekat sofa. Tapi jika aku mengambilnya, Hanif akan sadar saat keluar dari kamar mandi. Aku tidak peduli. Aku hanya perlu pulang. Suster, kataku pada perawat yang sedang mencatat di papan. Saya izin ke toilet di luar sebentar, ya? Di dalam sedang dipakai. Oh, iya, Bu. Silakan, jawab perawat itu ramah. Aku berjalan cepat keluar kamar. Aku tidak menoleh ke belakang. Jantungku berdebar begitu kencang seolah akan melompat keluar dari dadaku. Aku berjalan di koridor, berusaha terlihat tenang, padahal aku ingin berlari. Aku tidak pergi ke toilet. Aku terus berjalan menuju lift.
Setiap langkah terasa berat. Aku takut Hanif tiba-tiba muncul di belakangku, menarikku kembali. Aku menekan tombol lift. Menunggu pintu terbuka rasanya seperti selamanya. Pintu lift terbuka. Aku masuk. Aku menekan tombol L, lobi. Pintu tertutup. Aku sendirian di dalam kotak besi itu. Kakiku gemetar. Aku bersandar di dinding lift, mencoba mengatur napas. Ping. Pintu lift terbuka di lobi. Aku berjalan cepat. Tidak, aku setengah berlari melintasi lobi. Aku tidak peduli pada tatapan orang-orang. Aku hanya ingin keluar. Aku mendorong pintu kaca lobi utama dan udara pagi yang segar, bercampur asap knalpot, menerpa wajahku. Aku bebas. Tapi ibuku belum. Aku berlari ke pinggir jalan raya, mencari taksi. Aku tidak punya uang sepeser pun. Ya Allah, bagaimana ini? Sebuah taksi berhenti di depanku. Sopir itu membuka jendela. Mau kemana, Mbak? Aku menghampirinya dengan putus asa. Pak, tolong saya, Pak. Antar saya ke alamat ini. Aku menyebutkan alamat rumahku. Saya tidak bawa dompet. Dompet saya tertinggal. Tapi saya janji, sampai di rumah saya akan bayar. Ibu saya dalam bahaya, Pak. Tolong. Air mataku kembali mengalir. Jilbabku basah oleh keringat dan air mata. Sopir taksi itu, seorang bapak tua dengan wajah ramah, menatapku sejenak. Dia melihat keputusasaan di mataku. Sudah, Mbak. Naik saja. Bapak antar. Nggak usah mikirin bayaran dulu. Keselamatan keluarga lebih penting. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Isaku. Aku segera masuk ke taksi. Tolong cepat ya, Pak. Siap, Mbak. Taksi itu melaju, membelah jalanan pagi. Saat itulah, ponselku yang ada di saku gamis bergetar. Aku baru ingat, aku masih membawa ponselku sendiri. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Nama Hanif tertera di layar. Dia sudah sadar aku kabur. Jantungku serasa diremas. Aku harus menjawabnya. Aku harus tahu seberapa banyak yang dia tahu. Aku menggeser ikon hijau. Halo? Suaraku nyaris tak terdengar. Kamu di mana, Dewi? Suara Hanif di seberang sana terdengar tenang. Terlalu tenang. Itu jauh lebih menakutkan daripada jika dia berteriak. Aku di taksi. Aku mau pulang, Mas. Firasatku tidak enak. Aku harus lihat Ibu Isma. Hening sejenak. Aku hanya mendengar suara napasnya yang teratur. Lalu, dia berbicara lagi. Kali ini, semua kepura-puraan dalam suaranya hilang. Yang tersisa hanyalah nada dingin, datar, dan penuh ancaman yang menusuk tulang. Aku sudah bilang, ibuku butuh kamu. Kenapa kamu keras kepala? Jangan berani-berani kamu pulang ke rumah itu. Putar balik. Sekarang. Aku mematikan telepon. Tanganku gemetar hebat. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah. Itu adalah ancaman. Dia tahu. Dia tahu aku tahu. Dan dia baru saja mengonfirmasi bahwa rumahku, tempat seharusnya ibuku aman, kini adalah tempat paling berbahaya di dunia. Lebih cepat. Pak, tolong lebih cepat. Jeritku pada sopir taksi. Cepat, Pak. Lebih cepat. Aku memohon, suaraku nyaris hilang ditelan isak tangis. Sopir taksi itu tidak banyak bertanya. Dia pasti melihat teror di mataku, mendengar ancaman di balik pembicaraanku di telepon tadi. Dia menginjak gas, meliuk-liuk di antara kemacetan pagi hari dengan keahlian yang membuatku bersyukur sekaligus mual. Ponselku bergetar lagi di genggaman. Nama Hanif. Aku menolaknya. Bergetar lagi. Aku menolaknya lagi. Akhirnya, aku mematikan ponsel itu. Aku tidak butuh konfirmasi lagi. Aku butuh jawaban, dan jawaban itu ada di rumah. Rumah yang kini terasa seperti sarang penyamun. Perjalanan 30 menit dari rumah sakit terasa seperti 3 tahun. Setiap lampu merah adalah siksaan. Setiap klakson mobil lain adalah gangguan yang membuatku ingin menjerit. Pikiranku berpacu lebih cepat dari taksi ini. Apa yang mereka lakukan pada Ibu Isma? Kenapa Hanif menyuruhku jangan pulang? Apa yang akan kutemukan di sana? Ya Allah, jangan biarkan terjadi sesuatu yang buruk. Aku terus merapalkan doa. Bibirku bergerak tanpa suara, jilbabku basah oleh air mata dan keringat dingin. Sudah sampai, Mbak. Ini rumahnya? Suara sopir taksi membuyarkan lamunanku. Aku terlonjak. Kami sudah di depan gerbang. Iya, Pak, ini. Tunggu sebentar, saya ambil uang di dalam. Aku melompat keluar dari taksi,
bahkan sebelum mobil itu berhenti sempurna. Aku berlari ke pintu gerbang, tanganku gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci ke lubangnya. Kunci itu terasa licin. Aku gagal. Aku coba lagi. Gagal lagi. Biar Bapak bantu, Mbak. Sopir taksi itu ternyata mengikutiku. Dia mengambil kunci dari tanganku yang gemetar, dan dengan tenang, membukakan gerbang untukku. Masuk, Mbak. Jangan pikirkan ongkosnya. Selesaikan dulu urusan Mbak. Bapak tunggu di sini kalau Mbak butuh bantuan panggil polisi, katanya dengan nada kebapakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Aku berlari melintasi halaman. Aku bahkan tidak menutup gerbang. Aku menaiki teras, membuka pintu depan. Sunyi. Rumah itu terasa sangat sunyi. Udara di dalamnya terasa pengap dan dingin, seolah tidak ada kehidupan di sana selama berhari-hari. Bau debu tipis mulai tercium. Ibu. Aku berteriak, suaraku menggema di ruang tamu yang kosong. Ibu Isma. Ini Dewi pulang, Bu. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaraku sendiri. Aku berlari ke kamar tamu, tempat Ibu Isma seharusnya tidur. Pintunya terbuka sedikit. Aku mendorongnya. Kosong. Tempat tidur masih rapi, persis seperti terakhir kali kulihat 5 hari lalu. Al-Quran kecil milik Ibu Isma masih tergeletak di meja nakas, terbuka di halaman yang sama. Beliau tidak pernah kembali ke kamar ini. Jantungku serasa diremas. Ibu. Aku berlari ke dapur. Piring-piring kotor dari makan malam terakhir kami sudah tidak ada. Lydia pasti sudah membersihkannya saat dia, ya Allah, saat dia datang untuk mengambil ibuku. Aku membuka lemari es. Masih penuh. Aku mengecek kamar mandi. Kosong. Kamarku dan Hanif. Kosong. Rumah ini kosong. Aku terduduk lemas di lantai ruang tengah. Napasku sesak. Kemana mereka membawa ibuku? Hanif menipuku. Mereka membawa ibuku pergi. Mereka menculiknya. Aku menangis sejadi-jadinya, memukul-mukul lantai. Aku gagal. Aku meninggalkan ibuku. Aku membiarkan suamiku dan keluarganya mencelakai ibuku. Lalu, di tengah isak tangisku, aku mendengarnya. Suara itu sangat pelan. Sangat, sangat pelan, hingga awalnya kupikir itu hanya perasaanku. Greg. Suara seperti sesuatu yang digaruk. Aku menahan napas. Hening. Greg, Greg. Aku membeku. Suara itu nyata. Aku memutar kepalaku, telingaku berusaha mencari sumber suara. Suara itu datang dari bawah. Dari lorong menuju dapur. Di sanalah letak pintu ke ruang bawah tanah. Jantungku berhenti berdetak. Ruang bawah tanah. Kami hampir tidak pernah menggunakannya. Itu hanya gudang tua untuk menyimpan barang-barang rusak dan perabot lama. Aku bangkit perlahan. Kakiku terasa seperti jeli. Aku berjalan berjingkat menuju pintu kayu tebal berwarna coklat tua itu. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. Saat aku sampai di depannya, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku di nadinya. Sebuah gembok. Bukan gembok tua berkarat yang biasanya tergantung di sana tanpa pernah dikunci. Ini adalah gembok besi baru yang besar dan berkilau. Gembok yang kokoh. Gembok yang sengaja dipasang untuk menjaga sesuatu tetap di dalam. Firasat buruk yang kurasakan di rumah sakit, ancaman Hanif di telepon, ponsel Ibu Isma yang mati di tasnya, rumah yang kosong, dan kini gembok baru di pintu basement. Semua kepingan teka-teki itu bersatu membentuk sebuah gambar yang begitu mengerikan. Nggak mungkin. Bisikku. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan dingin gembok itu. Lalu suara itu terdengar lagi. Bukan garukan. Tuk. Suara ketukan yang lemah. Putus asa. Seseorang di dalam sana kehabisan tenaga. Ya Allah. Ibu. Aku menjerit, memukul-mukul pintu kayu itu dengan kedua tanganku. Ibu. Apa ibu di dalam? Ibu. Jawab Dewi, Bu. Aku menempelkan telingaku ke pintu, napasku memburu. Hening sesaat. Lalu, dari balik pintu tebal itu, aku mendengar jawaban. Bukan teriakan. Bukan kata-kata. Itu adalah suara rintihan yang paling memilukan yang pernah kudengar. Suara serak, kering, dan penuh penderitaan. Suara seseorang yang telah menyerah, namun masih mencoba bertahan untuk satu tarikan napas lagi. Itu suara ibuku. Ibu. Aku menjerit histeris. Kepanikan murni mengambil alih tubuhku. Aku menarik-narik gembok itu dengan tangan kosong. Tapi benda itu terpasang kokoh. Bertahan, Bu. Dewi di sini. Dewi akan keluarkan ibu. Aku berlari membabi buta.
Alah, aku butuh alat. Aku berlari ke dapur, membongkar laci-laci. Pisau, palu, tidak akan cukup. Aku berlari ke halaman belakang, tempat Hanif biasanya menyimpan perkakas. Di sana, di sudut, bersandar di dinding, aku melihatnya. Lenges. Sebuah linggis besi yang berat dan panjang. Tanganku yang gemetar nyaris tidak kuat mengangkatnya. Tapi adrenalin memberiku kekuatan yang tidak kuketahui kumiliki. Aku menyeret linggis itu kembali ke dalam rumah, mengabaikan goresannya di lantai marmer. Aku kembali ke depan pintu basement. Ibu, mundur, Bu. Menjauh dari pintu. Dewi akan dobrak. Aku tidak tahu apakah ibuku mendengarku. Aku tidak tahu apakah beliau bahkan punya tenaga untuk mundur. Aku tidak peduli. Aku harus membuka pintu ini. Aku menyelipkan ujung linggis yang pipih ke celah antara kusen dan telinga gembok. Aku menekan dengan seluruh berat badanku. Tidak bergerak. Kayu jati ini terlalu kuat. Ya Allah, bantu aku. Isaku. Aku mencoba lagi. Kali ini aku tidak menekan. Aku mengungkitnya. Aku menarik gagang linggis ke bawah dengan sekuat tenaga. Terdengar suara kayu retak. Krak. Sedikit lagi. Aku memposisikan ulang linggis itu, mengungkitnya lagi. Aku berteriak, campuran antara usaha dan kemarahan. Krak! Paku-paku yang menahan telinga gembok itu tercabut dari kusen. Gembok dan kepingan kayu itu jatuh berdebam ke lantai. Aku membuang linggis itu. Tanganku gemetar hebat. Mungkin tergores, aku tidak peduli. Aku menarik gagang pintu. Terkunci dari dalam? Tidak. Pintu ini tidak punya kunci dalam. Aku menariknya lagi. Pintu itu terbuka dengan suara derit yang memilukan. Hal pertama yang menyambutku adalah bau. Bau busuk yang begitu pekat, begitu menusuk, hingga aku terhuyung mundur. Bau amonia, bau kotoran manusia, dan bau keputusasaan yang asam. Aku menutup hidungku dengan lengan gamisku, terbatuk-batuk hebat. Ibu? Mataku, yang terbiasa dengan cahaya terang ruang tengah, berusaha menyesuaikan diri dengan kegelapan pekat di bawah sana. Hanya ada satu ventilasi kecil di ujung ruangan, memberikan cahaya redup yang nyaris tidak berarti. Aku meraba dinding mencari saklar lampu. Aku menemukannya. Aku menekannya. Tidak terjadi apa-apa. Lampunya mati. Tentu saja. Mereka tidak akan membiarkannya mendapat cahaya. Ibu, di mana? Suaraku bergetar. Aku turun satu langkah. Udara di bawah sini terasa berat dan dingin. Aku menyalakan senter dari ponselku yang baru saja kuhidupkan kembali. Cahaya itu membelah kegelapan. Dan aku melihatnya. Di sudut terjauh, di atas lantai beton yang dingin dan kotor, terbaring sesosok tubuh. Itu bukan lagi ibuku. Itu adalah gundukan kain kotor yang meringkuk seperti janin. Ibu. Aku terisak, menuruni tangga yang berdebu. Saat cahaya senterku menimpanya, gundukan itu bergerak. Sosok itu mengangkat kepalanya. Wajah yang kulihat di sana akan menghantui mimpi burukku selamanya. Itu Ibu Isma. Tapi bukan Ibu Isma yang kukenal. Rambutnya yang biasanya rapi tersanggul, kini terurai gimbal, basah oleh keringat dan kotoran. Wajahnya pucat pasi, berlapis debu dan air mata kering. Bibirnya pecah-pecah parah, bengkak dan mengeluarkan darah kering. Matanya liar, penuh teror, dan butuh waktu sedetik baginya untuk fokus padaku. Dia terbaring di genangan kotorannya sendiri. Ya Allah, Ibu. Aku menjatuhkan diri berlutut di sampingnya, tidak peduli pada kotoran di lantai. Ibu Isma terperanjat melihatku. Dia menjerit. Jeritan serak yang lebih mirip desisan. Dia mencoba merangkak mundur, menjauh dariku, matanya membelalak ketakutan. Dia tidak mengenaliku. Ibu. Ini Dewi. Aku menangis, mencoba meraih tangannya. Ibu, ini aku, anakmu, Dewi, Ibu aman. Aku di sini. Dia berhenti merangkak. Dia menatapku. Cahaya senter ponsel menyorot wajah kami berdua. Dia mengerjap. Matanya yang tadinya liar, perlahan-lahan mulai fokus. The why? Suara itu adalah bisikan paling kering yang pernah kudengar. Suara seseorang yang tidak minum selama 5 hari. Iya, Bu. Ini Dewi. Aku merengkuhnya ke dalam pelukanku. Tubuhnya sangat ringan, ringkih, dan berbau busuk. Tapi dia hangat. Dia masih hidup. Aku menangis di bahunya, sementara dia hanya terdiam, terlalu lemah bahkan untuk membalas pelukanku. Air. Bisiknya di telingaku. Haus. Iya, Bu. Air.
Dewi ambilkan. Aku melepaskannya dengan hati-hati. Tunggu di sini, Bu. Jangan kemana-mana. Aku berlari ke atas, mengambil sebotol air mineral dari lemari es dan sebuah gelas. Aku juga mengambil handuk bersih dan baskom berisi air hangat. Aku kembali ke basement. Ibu Isma masih di posisi yang sama, menatap kosong ke pintu yang terbuka. Aku berlutut di depannya. Minum, Bu. Pelan-pelan. Aku menuangkan air ke gelas dan mendekatkannya ke bibirnya. Dia meminumnya seperti orang yang baru diselamatkan dari gurun. Dia terbatuk, tersedak, tapi tangannya yang gemetar mencengkeram gelas itu, tidak mau melepaskannya. Aku harus menahan tangannya agar dia minum perlahan. Setelah satu gelas habis, napasnya terdengar sedikit lebih teratur. Dia bersandar ke dinding yang lembab. Aku mengambil handuk basah dan mulai membersihkan wajahnya dengan lembut. Membersihkan kotoran dan air mata kering dari pipinya. Dia memejamkan mata, menikmati sentuhan itu. Kami terdiam lama. Hanya suara isak tangisku dan deru napasnya yang pelan. Kemarahan yang dingin mulai merayapiku, menggantikan kepanikan. Hanif melakukan ini. Suamiku melakukan ini pada ibuku. Dia ingin ibuku mati. Bukan hanya dikurung, tapi mati perlahan-lahan. Mati dalam kesakitan, kelaparan, dan kehausan. Mati di dalam kegelapan, di rumahku sendiri. Setelah Ibu Isma terlihat sedikit lebih tenang, aku harus bertanya. Aku harus tahu. Ibu. Suaraku tercekat. Ibu siapa? Ibu Isma membuka matanya. Matanya sudah tidak liar lagi. Kini yang ada hanya kesedihan dan trauma yang mendalam. Ibu, siapa yang melakukan ini? Aku mengulang pertanyaanku, suaraku gemetar menahan amarah. Siapa yang mengunci ibu di sini? Ibu Isma menatapku. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia mulai menangis lagi. Bukan tangisan histeris, tapi tangisan yang pelan dan putus asa. Dia menggelengkan kepalanya, seolah terlalu takut untuk mengatakannya. Tidak apa-apa, Bu. Ibu aman sekarang. Katakan pada Dewi, desakku lembut. Ibu Isma tidak menjawab. Dia hanya terus menangis. Pandangannya beralih dariku. Dia menatap ke atas, ke arah pintu basement yang terbuka. Apa, Bu? Tanyaku. Tangannya yang kurus dan kotor terangkat perlahan. Jari telunjuknya gemetar. Dia tidak menunjuk ke arahku. Dia tidak menunjuk ke pintu. Dia menunjuk ke sesuatu di seberang ruangan, di ruang tamu, yang terlihat dari tempat kami duduk. Aku mengikuti arah telunjuknya. Jari Ibu Isma menunjuk lurus ke satu benda yang tergantung di dinding ruang tamu. Sebuah foto pernikahan. Foto diriku dan Hanif. Kami berdua tersenyum bahagia, mengenakan pakaian pengantin. Jari ibuku menunjuk tepat ke wajah Hanif. Dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun. Aku sudah tahu jawabannya. Aku tidak membuang waktu. Aku menyampirkan lengan Ibu Isma yang ringkih ke bahuku. Kita pergi dari sini, Bu. Kita harus pergi sekarang. Taksi. Bisikku pada diriku sendiri. Aku teringat sopir taksi yang baik hati itu. Aku menuntun ibuku, menyeret langkah kami berdua melintasi ruang tamu yang kini terasa asing dan menakutkan. Setiap sudut rumah ini terasa ternoda oleh kejahatan Hanif. Benar saja, sopir taksi itu masih di sana. Dia berdiri di samping mobilnya, wajahnya pucat dan cemas. Saat dia melihatku keluar sambil memapah ibuku yang kotor, dehidrasi, dan nyaris tak bisa berdiri, matanya membelalak ngeri. Ya Allah, Mbak, itu ibunya. Tolong saya, Pak, isakku. Tolong bawa kami ke tempat aman. Kemana saja? Ke hotel. Saya tidak punya uang sekarang, tapi saya akan bayar. Saya akan. Sudah, Mbak. Masuk. Cepat masukkan ibunya. Bapak itu tidak bertanya lagi. Dia membukakan pintu belakang lebar-lebar. Dengan susah payah, kami membaringkan Ibu Isma di kursi belakang. Beliau merintih kesakitan saat tubuhnya menyentuh jok mobil. Bawa kami ke hotel terdekat yang aman, Pak. Yang mana saja, kataku sambil duduk di depan. Sopir itu mengangguk tegas, menyalakan mesin, dan memutar balik mobilnya, meninggalkan gerbang rumah yang terbuka. Selama perjalanan, aku tidak bisa berhenti menangis sambil menoleh ke belakang, memandangi ibuku. Aku menggenggam tangannya yang sedingin es. Bertahan, Bu. Dewi mohon, bertahan. Sopir itu membawaku ke sebuah hotel kecil yang bersih, tidak terlalu mewah, tapi terlihat aman dan tersembunyi di jalan yang tidak terlalu ramai. Saya tidak punya uang, Pak. Aku memulai lagi. Mbak, keselamatan lebih penting,
katanya. Dia merogoh dompetnya. Ini, Bapak ada sedikit. Pakai untuk bayar kamar 1 malam dulu. Nanti urusan ongkos taksi, gampang. Mbak bawa KTP. Aku mengangguk. Masih terkejut dengan kebaikan orang asing ini. Bawa, di saku gamis. Baik. Mbak urus ibu Mbak. Biar Bapak yang bicara sama resepsionis, bilang ponakan Bapak yang baru kecelakaan, jadi tidak bisa jalan. Supaya mereka tidak banyak tanya. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Aku hanya bisa mengangguk. Dengan bantuannya, kami berhasil membawa Ibu Isma masuk ke kamar di lantai 2 tanpa menarik banyak perhatian. Setelah Bapak itu pergi, meninggalkan nomor teleponnya dan berpesan untuk meneleponnya jika butuh bantuan polisi, aku akhirnya sendirian bersama ibuku. Aku mengunci pintu, mengganjalnya dengan kursi. Aku meletakkan Ibu Isma di tempat tidur. Hal pertama yang kulakukan adalah berlari ke kamar mandi, mengisi bak mandi dengan air hangat. Aku memesan makanan dan banyak air minum melalui layanan kamar, meminta mereka meninggalkannya di depan pintu. Dengan segenap cinta dan kesabaran yang kumiliki, aku membersihkan ibuku. Aku melepaskan pakaiannya yang sudah kotor dan bau, dan memandikannya perlahan-lahan. Setiap sentuhan air hangat di kulitnya membuat Ibu Isma gemetar. Tubuhnya penuh luka lecet dan memar. Pasti karena Lydia menyeretnya. Dan ada bekas ikatan di pergelangan tangannya. Kemarahan yang dingin dan gelap mulai membakar hatiku, menghanguskan semua air mata. Hanif, Lydia, Ibu Saroh. Mereka bukan manusia. Mereka iblis. Setelah Ibu Isma bersih, kupakaikan dia salah satu gamis tidur bersih milik hotel. Aku menyuapinya bubur hangat yang kupesan, sedikit demi sedikit, dan memberinya minum air putih hangat. Perlahan, sangat perlahan, warna mulai kembali ke wajahnya. Matanya yang tadinya liar kini mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran, meskipun masih dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kami duduk dalam keheningan selama hampir 1 jam. Aku hanya memeluknya, membiarkannya tahu bahwa dia aman. Akhirnya, dia yang pertama berbicara. Suaranya masih serak seperti kertas amplas. Buku harian itu, Dewi. Aku menegang. Buku harian apa, Bu? Buku harian Ayah Hanif. Aku menatapnya, bingung. Aku ingat kejadian di ruang kerja Hanif. Ibu Isma tidak sengaja membacanya. Apa isinya, Bu? Ibu Isma memejamkan matanya. Saat dia membukanya lagi, air mata mengalir di pipinya. Semua, Dewi. Semua rahasia mereka. Dan kemudian, dia bercerita. Seminggu yang lalu itu, saat Hanif merebut buku itu, Ibu Isma sempat membaca beberapa baris. Nama kakekku, ayah Ibu Isma, tertulis di sana. Penasaran dan merasa ada yang tidak beres, Ibu Isma tidak tinggal diam. Malam harinya, saat aku dan Hanif sudah tidur, Ibu Isma yang tidak bisa tidur, kembali ke ruang kerja Hanif. Beliau tahu Hanif sering lupa mengunci pintu ruang kerjanya. Dan benar saja, pintunya tidak terkunci. Tapi buku harian itu tidak ada di rak. Ibu Isma mencarinya. Beliau menemukannya di dalam laci meja kerja Hanif yang paling bawah, tidak terkunci. Ibu membacanya semalaman. Dewi, bisik Ibu Isma, suaranya bergetar. Hati ibu hancur. Buku harian itu adalah pengakuan dosa ayah Hanif. Ternyata, puluhan tahun lalu, kakekku, ayah Ibu Isma, adalah seorang pengusaha sukses yang dermawan. Beliau mendirikan sebuah yayasan amal besar untuk anak-anak yatim. Dan rekan bisnisnya, orang kepercayaannya, adalah ayah Hanif. Selama bertahun-tahun, ayah Hanif menggelapkan dana yayasan itu. Sedikit demi sedikit, lalu menjadi bukit. Dia memanipulasi laporan keuangan, membuat yayasan itu terlihat merugi, hingga akhirnya bangkrut total. Kakekku, yang hatinya hancur karena merasa gagal dan dikhianati, jatuh sakit dan meninggal dalam kemiskinan. Seluruh kekayaan keluarga Ibu Isma ludes. Itulah kenapa kita hidup susah. Dewi, Isa Ibu Isma. Itulah kenapa ibu harus bekerja banting tulang sendirian. Karena mereka. Ayah Hanif mengambil semuanya. Ayah Hanif menggunakan uang haram itu untuk membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Kekayaan yang sekarang dinikmati Hanif, rumah mewah kami, mobil-mobilnya, Ibu Saroh yang angkuh, Lydia yang manja, semuanya dibangun di atas penderitaan keluargaku. Hanif tahu? Tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar. Dia tahu, jawab Ibu Isma tegas. Di halaman-halaman terakhir buku harian itu, ayahnya menulis surat untuk Hanif. Dia menceritakan semuanya, menyebutnya strategi bisnis. Dia bangga dengan apa yang dia lakukan. Dan dia mewariskan
Rahasia, itu pada Hanif. Pernikahan kami. Pernikahanku dengan Hanif. Aku teringat betapa mudahnya Hanif mendekatiku, betapa cepatnya dia melamarku. Pernikahan kita? Ibu juga berpikir begitu, kata Ibu Isma. Mungkin dia menikahimu untuk memastikan rahasia ini tetap aman. Mungkin dia takut suatu saat kita akan tahu. Ibu Isma kemudian bercerita. Setelah membaca buku harian itu, dia tidak bisa diam. Keesokan harinya, dia mengkonfrontasi Hanif saat aku sedang pergi berbelanja. Dia menanyakan kebenaran isi buku harian itu. Hanif, tentu saja, mengelak. Wajahnya pucat pasi. Dia marah besar, menuduh Ibu Isma mencuri. Saat itulah Hanif mulai membencinya. Ibu tahu ibu dalam bahaya, lanjut ibuku. Jadi, ibu mengambil ponsel ibu. Ibu memfoto halaman-halaman penting dari buku harian itu. Halaman pengakuan ayah Hanif. Di mana fotonya, Bu? Tanyaku cepat. Ibu Isma menggeleng. Itulah yang mereka cari. Malam itu, saat kami pergi ke rumah sakit. Rencana itu sudah matang. Sakitnya, Ibu Saroh adalah palsu. Itu adalah alibi. Alibi untuk mengeluarkan kami berdua dari rumah. Begitu kalian pergi, Ibu Isma gemetar hebat. Ibu baru saja mau mengunci pintu. Tiba-tiba ada yang mengetuk. Ibu membukanya. Itu Lydia. Lydia, dengan senyum manisnya, berkata dia ketinggalan dompet di ruang tamu. Tentu saja Ibu Isma mempersilakannya masuk. Begitu ibu berbalik, Ibu Isma terisak. Dia memukul tengkuk ibu. Keras sekali. Ibu langsung jatuh. Ibu tidak pingsan, tapi ibu tidak bisa bergerak. Dia menyeret ibu. Ibu melawan, tapi dia sangat kuat, Dewi. Dia seperti kesetanan. Dia menyeret ibu menuruni tangga basement. Di bawah sana, Lydia mengambil ponsel Ibu Isma. Di mana fotonya, Bu Tua? Tanya Lydia. Mas Hanif bilang, serahkan, atau ibu membusuk di sini. Ibu Isma menolak bicara. Lydia menggeledah tubuh Ibu Isma. Dia menemukan ponsel itu. Dia membukanya, mencari-cari, tapi tidak menemukan foto-foto itu. Sialan, umpat Lydia. Pasti ibu sudah memindahkannya. Ibu Isma memang sudah memindahkannya. Beliau mengirimkan foto-foto itu ke alamat email barunya, lalu menghapusnya dari galeri ponsel. Lydia tidak cukup pintar untuk memeriksa email. Dia marah, bisik Ibu Isma. Dia menampar ibu. Dia bilang, Mas Hanif akan urus ibu nanti. Sampai ibu mau bicara di mana salinannya, nikmati saja tempat ini. Lalu dia pergi. Dia mengunci pintu. Dia memasang gembok itu. 5 hari. 5 hari mereka membiarkan ibuku membusuk di sana. Menunggu ibuku menyerah dan memberitahu di mana salinan bukti itu, atau mati kelaparan. Hanif, suamiku, setiap hari tidur di sofa rumah sakit, berakting sebagai suami yang cemas, padahal dia adalah monster yang sedang menyiksa ibuku sampai mati. Aku memeluk ibuku. Kemarahan di hatiku kini telah menjadi es. Es yang dingin, tajam, dan siap membunuh. Mereka tidak akan lolos, Bu, bisikku. Suaraku serak oleh kebencian. Mereka tidak tahu siapa yang mereka lawan. Ibu Isma menatapku. Apa rencanamu, Dewi? Hanif menginginkan bukti itu, kataku. Dia akan mendapatkannya. Tapi dengan caraku. Aku tidak bisa tidur malam itu. Aku hanya duduk di kursi, memandangi ibuku yang akhirnya tertidur karena kelelahan, sesekali masih mengigau ketakutan. Wajahnya yang damai dalam tidur membuat tekadku semakin bulat. Hanif telah mengambil segalanya dariku, cintaku, kepercayaanku, dan hampir saja nyawa ibuku. Sekarang, giliranku yang mengambil sesuatu darinya, kebebasannya. Aku tidak bisa langsung ke polisi. Ini bukan kasus sederhana. Ini adalah kata-kata Ibu Isma yang trauma melawan seorang Hanif yang kaya raya, yang punya pengacara, yang bisa memutarbalikkan fakta. Hanif akan bilang ibuku sudah pikun, atau gila. Dia akan bilang aku istri yang tidak berbakti dan mengarang cerita. Dia akan menghancurkan kami. Tidak. Aku tidak butuh polisi. Setidaknya, belum. Aku butuh bukti yang tidak terbantahkan. Aku butuh pengakuan. Pengakuan dari mulut Hanif sendiri. Rencana itu mulai terbentuk di kepalaku, dingin dan jernih. Hanif dan Lydia mengira aku adalah Dewi yang penurut, yang bodoh, yang hanya bisa menangis. Mereka salah besar. Pagi harinya, aku meninggalkan Ibu Isma di kamar hotel. Ini adalah bagian tersulit. Beliau mencengkeram tanganku. Jangan pergi, Dewi.
Ibu takut. Dia akan menemukan kita. Dia tidak akan menemukan ibu, kataku setenang mungkin, merapikan jilbabku. Ibu di sini. Kunci pintunya. Jangan buka untuk siapapun, bahkan layanan kamar. Pegang ponsel ini. Aku memberikan ponselku padanya. Kalau ada apa-apa, telepon bapak taksi yang kemarin. Nomornya sudah Dewi simpan. Namanya Pak Budi, dia orang baik. Kamu mau kemana? Menjemput keadilan, Bu, jawabku. Aku harus kembali ke rumah. Ibu Isma menangis, tapi beliau melepaskan tanganku. Aku menghubungi Pak Budi. Aku tidak punya uang, tapi aku punya sesuatu yang lain. Aku mencopot gelang emas satu-satunya peninggalan almarhum ayahku dari pergelangan tanganku. Saat Pak Budi tiba di lobi hotel, aku menyerahkannya. Pak, saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Bapak. Ini, tolong terima ini. Anggap saja sebagai jaminan. Saya butuh bantuan Bapak sekali lagi. Pak Budi menolak gelang itu mentah-mentah. Simpan, Mbak. Itu pasti berharga. Bapak ikhlas. Mbak mau kemana sekarang? Kita ke kantor polisi? Belum, Pak. Antar saya ke toko elektronik. Saya perlu membeli alat perekam suara. Yang paling kecil. Dia menatapku bingung, tapi tidak membantah. Dia mengantarku ke sebuah toko kecil. Aku menggunakan sisa uang yang dia pinjamkan kemarin untuk membeli 2 buah alat perekam suara digital seukuran ibu jari. Sekarang, kataku saat kembali ke mobil. Antar saya kembali ke rumah itu. Mbak yakin? Itu berbahaya, katanya cemas. Saya harus mengambil sesuatu. Pak, tolong tunggu saya di ujung jalan. Jangan terlihat. Kalau dalam 1 jam saya tidak keluar, atau jika Bapak melihat mobil Hanif, suami saya, datang, segera telepon polisi. Mbak, ini nekat. Ini satu-satunya cara, Pak. Pak Budi mengantarku. Jantungku berdebar kencang saat aku melangkah kembali melewati gerbang yang masih terbuka itu. Rumah neraka. Aku masuk ke dalam. Bau dari ruang bawah tanah masih sedikit tercium, bercampur dengan bau ketakutan. Aku harus cepat. Aku mengambil salah satu alat perekam dan menyembunyikannya di ruang tamu. Di balik tumpukan majalah di bawah meja kopi. Tempat di mana kami biasanya bicara. Aku mengambil yang satunya lagi dan menyelipkannya di dalam saku gamisku. Lalu, aku melakukan hal yang paling menjijikkan. Aku pergi ke dapur. Aku mengambil piring-piring kotor bekas makan malam kami 5 hari yang lalu, yang kutinggalkan begitu saja. Aku menaruhnya di bak cuci. Aku harus membuat rumah ini terlihat seperti rumah yang ditinggalkan dengan terburu-buru, bukan TKP. Aku merapikan kamar Ibu Isma, agar tidak terlihat seperti digeledah. Aku harus membuat Hanif percaya bahwa aku pulang ke rumah ini dalam keadaan bingung, panik, dan tidak tahu apa-apa. Setelah semua siap, aku duduk di sofa. Aku mengambil ponsel Ibu Isma yang mati itu, yang masih ada di sakuku sejak aku kabur dari rumah sakit. Aku menukarnya dengan ponselku, yang kini kupegang. Aku menarik napas dalam-dalam. Waktunya memancing. Aku menekan nomor Hanif. Jantungku serasa melompat ke tenggorokan. Nada sambung berbunyi. 1 kali. 2 kali. Halo. Suara Hanif di seberang sana. Dingin, datar, penuh kendali. Saatnya berakting. Aku menarik napas, dan mengeluarkan suara isak tangis yang paling meyakinkan yang bisa kulakukan. Mas. Mas Hanif tolong. Suaraku kubuat gemetar dan putus asa. Hening sejenak. Aku bisa merasakan keterkejutannya. Dewi, di mana kamu? Kenapa kamu kabur? Suaranya masih dingin, tapi ada nada penasaran di sana. Aku di rumah, Mas. Esaku. Aku bingung aku pulang, tapi Ibu Isma tidak ada, Mas. Lagi-lagi hening. Dia sedang memproses informasi ini. Korbannya hilang dari penjaranya. Ini di luar rencananya. Apa maksudmu tidak ada? Tanyanya tajam. Kamu di rumah? Iya, Mas aku takut. Aku panggil-panggil ibu, tapi tidak ada. Rumah berantakan. Aku tidak tahu harus bagaimana, aku takut. Mas tolong pulang. Hanif tidak langsung menjawab. Dia cerdas. Dia sedang menimbang-nimbang. Apakah ini jebakan? Atau apakah aku benar-benar sebodoh yang dia kira? Aku harus memberinya umpan. Umpan yang tidak bisa dia tolak. Mas. Kataku lagi, di sela-sela isak tangisku. Dan tadi, aku menemukan sesuatu di kamar Ibu Isma. Di bawah bantalnya. Menemukan apa? Nadanya langsung berubah.
menjadi tajam dan waspada. Aku tidak tahu, Mas. Sebuah amplop coklat. Isinya seperti fotokopi. Kertas-kertas tua. Seperti halaman buku harian. Aku mendengarnya mengumpat pelan di seberang sana. Umpan termakan. Jangan sentuh apa-apa, Dewi, perintahnya. Suaranya kini tidak lagi dingin, tapi penuh amarah yang tertahan. Jangan bergerak dari rumah. Tetap di sana. Aku datang. Kita selesaikan ini. Tunggu aku. Klik. Telepon ditutup. Aku menurunkan ponselku. Tanganku tidak lagi gemetar. Air mataku sudah kering. Aku duduk tegak di sofa, di ruang tamu yang sunyi. Aku mematikan ponselku dan meletakkannya di meja. Aku menyentuh saku gamisku, merasakan bentuk persegi panjang yang kecil dan keras dari alat perekam suara. Semuanya sudah siap. Aku menunggumu, Hanif. Aku menunggumu di rumah yang kau jadikan neraka untuk ibuku. Dan kali ini, hanya satu dari kita yang akan keluar sebagai pemenang. Rumah itu sunyi. Terlalu sunyi. Setiap detik yang berlalu terasa seperti 1 jam. Aku duduk di sofa ruang tamu, di tempat yang sama di mana aku terakhir kali melihat ibuku duduk, sebelum semua neraka ini dimulai. Aku tidak bisa mendengar apa-apa selain detak jantungku sendiri yang berdebar kencang di dalam dada. Ketakutan itu masih ada, merayap di tulang punggungku, tapi kini tertutup oleh lapisan es kemarahan yang tebal. Aku merapikan jilbabku, merasakan alat perekam kecil di saku gamisku. Satu lagi terselip rapi di bawah meja. Semuanya siap. Setiap deru motor di kejauhan membuatku terlonjak. Setiap suara angin yang menerpa jendela membuatku menahan napas. Aku menatap pintu depan, menunggunya. Menunggu iblis yang kunikahi. Akhirnya, suara itu datang. Bukan deru motor, tapi suara mobil yang familiar. Mobil Hanif. Aku mendengarnya mengerem mendadak di halaman depan, suaranya kasar dan tergesa-gesa. Pintu mobil dibanting. Bukan 1, tapi 2. Lydia. Dia membawanya. Ini lebih baik dari yang kuduga. Aku bisa menjerat 2 ular sekaligus. Langkah kaki mereka terdengar terburu-buru di teras. Pintu depan didorong terbuka dengan kasar, hampir lepas dari engselnya. Hanif berdiri di ambang pintu, matanya liar, napasnya memburu. Dia tidak lagi terlihat seperti eksekutif muda yang rapi dan tenang. Dia terlihat seperti binatang buas yang kehilangan kendali. Wajahnya pucat pasi, rambutnya acak-acakan. Lydia berdiri di belakangnya, wajahnya sama tegangnya, tapi ada kilat kejam di matanya. Mata Hanif menyapu ruangan. Dia tidak melihatku sebagai istrinya. Dia melihatku sebagai masalah yang harus disingkirkan. Dia tidak bertanya, "Kamu baik-baik saja?" Dia tidak peduli. Dia hanya peduli pada satu hal. "Dewi," panggilnya, suaranya serak. Aku berdiri, berusaha keras membuat kakiku gemetar. Aku mengangkat wajahku, menampilkan ekspresi paling ketakutan dan bingung yang bisa kuciptakan. Mas Hanif, Lydia, syukurlah kalian datang." Aku memulai aktingku. Ibu Isma. Diam. Hanif membentak. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Masker suami yang baik hati itu telah robek seluruhnya. "Di mana amplopnya? Di mana kertas-kertas yang kamu temukan?" Dia melangkah maju, tangannya terkepal. Lydia dengan cepat menutup pintu di belakang mereka, menyandarkan tubuhnya di sana. Menghalangi jalan keluarku. Aku tidak mengerti. Aku pura-pura menangis, mundur selangkah. Aku hanya ingin tahu ibu di mana. Jangan main-main denganku, Dewi. Hanif kini berdiri tepat di depanku. Matanya merah. "Kamu bilang kamu menemukan fotokopi buku harian. Di mana?" Di kamar, Mas." Aku menunjuk ke arah kamar Ibu Isma, suaraku kubuat gemetar. Aku takut sekali membacanya. Ada nama kakek, ada nama ayahmu. Apa maksudnya semua itu, Mas? Lydia tertawa. Tawa yang kering dan mengejek. "Bodoh. Dia benar-benar bodoh, Mas. Sudah kubilang, harusnya kita bereskan dia sejak awal. Dia terlalu banyak tahu sekarang." Hanif tidak menanggapi adiknya. Matanya terpaku padaku. "Berikan padaku. Sekarang." "Di mana?" Perlahan, aku menghentikan isak tangisku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku menatap lurus ke mata suamiku. Wajahku yang tadinya pura-pura ketakutan, kini mengeras. "Sudah tidak ada, Hanif." Ketenangan dalam suaraku membuat mereka berdua terkejut.
Hanif mundur selangkah, keningnya berkerut. Lydia berhenti bersandar di pintu. Apa maksudmu? Tanya Hanif. Suaranya kini berubah menjadi bisikan rendah yang berbahaya. Maksudku, kataku, suaraku datar dan dingin. Aku sudah membacanya. Semuanya. Ruangan itu hening. Hanya suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Alat perekam di bawah meja menangkap setiap detik keheningan yang mencekam itu. Aku sudah membaca tentang yayasan amal milik kakekku. Lanjutku. Aku sudah membaca tentang bagaimana ayahmu menggelapkan semua dananya. Aku sudah membaca tentang bagaimana seluruh kekayaan haram yang kalian nikmati sekarang, dibangun di atas kemiskinan dan penderitaan keluargaku. Kamu gila. Desis Hanif. Tapi keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya, menceritakan kisah yang berbeda. Kamu mengarang, jerit Lydia. Itu semua fitnah. Oh, ya. Aku menoleh pada adik iparku. Lalu, katakan padaku, Lydia. Apa yang bukan fitnah? Menculik ibuku? Menyeretnya ke ruang bawah tanah? Wajah Lydia memucat. Dia kehilangan kata-kata. Dan kau, Hanif? Aku kembali menatap suamiku. Apa yang bukan fitnah? Membuat alibi palsu tentang ibu Saroh yang sakit? Membiarkan ibuku dikurung di sana selama 5 hari? Tanpa makanan? Tanpa air? Menunggunya mati perlahan di dalam kegelapan? Wanita tua itu. Lydia akhirnya menemukan suaranya, nadanya penuh kebencian. Harusnya dia mati. Keras kepala sekali. 5 hari di gudang tidak membuat dia bicara di mana dia menyembunyikan salinan foto-foto itu. Bodoh. Diam. Hanif berbalik dan menampar Lydia dengan keras. Pipi Lydia langsung memerah. Tapi sudah terlambat. Pengakuan itu sudah keluar. Alat perekam di sakuku dan di bawah meja menangkap semuanya dengan jelas. Jadi benar, bisikku, merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Kalian mengakuinya. Kalian menyuruh Lydia menguncinya di basement. Kalian membiarkannya mati kelaparan. Hanya karena dia tahu rahasia busuk keluarga kalian. Hanif membalikkan badannya ke arahku. Wajahnya bukan lagi wajah manusia. Itu adalah topeng kemarahan murni. Permainan sudah berakhir. Dia tahu aku tahu. Dan dia tahu aku punya buktinya. Dia mengira aku punya fotokopi itu di tanganku. Dia pantas mendapatkannya. Hanif meraung, suaranya memenuhi ruangan. Wanita tua itu. Dia mencampuri urusanku. Dia mengancam semua yang telah kubangun. Semua ini, rumah ini, perusahaan ini, seharusnya menjadi rahasiaku. Dia mulai mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Dan dia mulai bicara. Dia menceritakan semuanya. Dia memuntahkan semua kebusukannya, tidak sadar bahwa setiap kata adalah paku untuk peti matinya sendiri. Kamu pikir aku bodoh? Katanya, menunjukku. Aku tahu dia memfoto buku harian itu. Aku tahu dia menyembunyikannya. Rencana ibu Saroh sakit itu sempurna. Itu membuat kalian berdua keluar dari rumah. Lydia hanya perlu masuk, mengambil ponselnya, dan membuatnya bicara. Tapi dia keras kepala. Dia pikir dia bisa menang, lanjutnya, tertawa gila. Aku biarkan dia membusuk di sana. Aku tahu dia tidak akan bertahan lama. Dan begitu dia mati, aku akan melaporkan dia hilang. Mertua pikun yang kabur dari rumah. Tidak akan ada yang tahu. Matanya kemudian tertuju padaku, dingin dan mematikan. Dan sekarang kamu. Dia melangkah maju. Kamu telah merusak semuanya. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa memperbaikinya. Setelah aku mendapatkan kembali fotokopi buku harian itu darimu. Katanya, suaranya kini kembali tenang, kamu akan menyusul ibumu. Tapi kali ini, aku akan pastikan kamu benar-benar hilang. Tidak akan ada yang mencarimu, Dewi. Dia mengulurkan tangannya. Di mana kertas-kertas itu? Dewi, berikan padaku. Aku tersenyum. Senyum yang kurasa adalah senyum paling menakutkan yang pernah kulakukan. Kertas-kertas itu? Oh, Hanif. Kamu terlambat. Bukti-bukti itu sudah aman. Di tempat yang tidak akan pernah bisa kalian jangkau. Kemarahan kembali meledak di wajahnya. Kurang ajar. Dia menerjangku. Tangannya yang besar terulur, siap mencekik leherku. Lydia, melihat ini, bergerak cepat, bukan untuk membantu, tapi untuk menghalangi pintu, memastikan aku tidak bisa lari. Aku memejamkan mata, bukan karena pasrah, tapi karena menunggu. Tepat saat jari-jarinya yang kasar menyentuh kain jilbabku, brak, pintu depan didobrak dengan paksa,
membuat Lydia yang bersandar di sana terlempar ke lantai. Polisi, jangan bergerak, angkat tangan. 3 orang polisi berseragam lengkap menyerbu masuk, senjata mereka teracung. Di belakang mereka, berdiri Pak Budi, sopir taksi itu, wajahnya pucat tapi tegas. Hanif membeku. Tangannya masih terulur di udara, beberapa senti dari leherku. Wajahnya adalah gambaran sempurna dari keterkejutan dan kekalahan total. Dia menatap polisi, lalu menatapku. Perlahan, aku merogoh sakuku. Aku mengeluarkan alat perekam suara kecil itu. Aku mengangkatnya, menunjukkannya pada Hanif. Lampu merah kecilnya masih berkedip. Semua sudah terekam. Hanif, kataku pelan, suaraku terdengar jelas di ruangan yang tiba-tiba sunyi. Setiap kata. Pengakuanmu. Pengakuan Lydia. Ancaman pembunuhanmu. Semuanya. Waktu seolah berhenti di ruang tamu itu. Wajah Hanif berubah dari kemarahan menjadi pucat pasi. Dia menatap alat perekam di tanganku, lalu ke polisi, lalu kembali padaku. Dia mengerti. Dia sudah kalah. Ini jebakan, teriak Lydia dari lantai, suaranya melengking histeris. Dia menjebak kami. Dia gila. Anda punya hak untuk diam, kata salah satu polisi dengan tegas, memborgol tangan Hanif di belakang punggungnya. Semua yang Anda katakan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Hanif tidak melawan. Dia terkulai lemas, seluruh kesombongan dan kekejamannya lenyap, digantikan oleh kekosongan yang hampa. Polisi lain mengangkat Lydia, yang kini menangis dan meronta-ronta, menyalahkan Hanif. Ini semua idemu, Mas. Aku tidak mau dipenjara. Ini semua salahmu. Mereka digiring keluar dari rumahku. Rumah yang telah mereka nodai. Saat Hanif melewati ambang pintu, dia menoleh untuk terakhir kalinya padaku. Matanya tidak lagi marah. Hanya ada kebencian yang murni dan dingin. Aku balas menatapnya, tanpa rasa takut sedikitpun. Aku tidak merasakan apa-apa lagi untuknya. Setelah mereka dibawa pergi, rumah itu dipenuhi polisi. Garis polisi dipasang. Ruang bawah tanah menjadi pusat perhatian. Tim forensik memotret segalanya. Gembok yang rusak, pintu yang hancur, dan kondisi mengerikan di dalam tempat ibuku disekap. Aku menyerahkan kedua alat perekam itu sebagai barang bukti. Aku duduk di teras, dibungkus selimut yang diberikan oleh seorang polwan. Pak Budi duduk di kursi tak jauh dariku. Mbak Dewi, panggilnya pelan. Mbak sangat berani. Aku menoleh padanya, air mataku akhirnya jatuh. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Pak, Bapak menyelamatkan nyawa saya. Pak Budi tersenyum tipis. Bapak hanya melakukan apa yang benar. Bapak sudah menelepon polisi sejak Bapak mendengar teriakan pertama dari dalam rumah tadi. Aku menghabiskan sisa malam itu di kantor polisi, memberikan keterangan resmi. Aku menceritakan semuanya, dari awal. Dari buku harian, firasat burukku, kabur dari rumah sakit, menemukan ibuku, hingga menjebak Hanif. Keesokan paginya, aku diizinkan pergi. Dan Pak Budi, seperti malaikat pelindung, sudah menungguku di luar. Mari, Mbak. Saya antar Mbak ke Ibu Isma. Reuni dengan ibuku adalah momen yang tidak akan pernah kulupakan. Saat aku masuk ke kamar hotel, Ibu Isma langsung memelukku. Kami menangis bersama, melepaskan semua ketakutan dan penderitaan yang telah kami alami. Sudah berakhir, Bu, bisikku. Mereka ditangkap. Kita aman. Penyelidikan berjalan cepat. Bukti-bukti yang kumiliki sangat kuat. Rekaman suara itu adalah paku terakhir di peti mati Hanif. Ditambah lagi, kesaksian Ibu Isma yang menceritakan semuanya. Dan Ibu Saroh. Sang pasien, VIP. Dia tidak bisa lolos. Polisi menyelidiki rumah sakit dan menemukan kejanggalan. Catatan medis menunjukkan dia hanya menderita kelelahan ringan. Pernyataan Lydia yang panik dan menyalahkan semua orang, akhirnya menyeret ibunya sendiri. Ibu Saroh ditangkap di kamar mewahnya, masih bersikeras bahwa dia sakit jantung. Dia terbukti terlibat dalam konspirasi, memberikan alibi palsu, dan menghalangi keadilan. Berita ini meledak di media massa. Kasus penyekapan mertua di basement menjadi berita utama di mana-mana. Kisah penggelapan dana yayasan amal kakekku puluhan tahun yang lalu kini ikut terbongkar. Nama baik keluarga Hanif hancur dalam sekejap. Proses persidangan adalah tontonan publik. Aku dan Ibu Isma menyaksikannya dari kursi saksi. Aku melihat Hanif, Lydia, dan Ibu Saroh duduk di kursi pesakitan. Wajah mereka kuyu dan kalah.
Jaksa memutar rekaman suara itu di ruang sidang. Seluruh ruangan mendengarkan pengakuan dingin Hanif, teriakan Lydia, dan rencana jahat mereka. Tidak ada pembelaan yang bisa mereka ajukan. Putusan hakim dibacakan dengan tegas. Hanif dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia terbukti bersalah atas percobaan pembunuhan berencana terhadap Ibu Isma dan aku, penyekapan, dan memimpin konspirasi kejahatan. Lydia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas perannya sebagai eksekutor penyekapan dan membantu percobaan pembunuhan. Ibu Saroh, atas perannya dalam konspirasi dan memberikan keterangan palsu, dijatuhi hukuman 15 tahun. Keadilan telah ditegakkan. 1 tahun berlalu sejak hari itu. Aku dan Ibu Isma tidak pernah kembali ke rumah itu. Rumah itu, bersama seluruh aset haram Hanif, disita oleh negara dan bank. Aku menceraikan Hanif dari balik jeruji besi. Kami kini tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, di lingkungan yang tenang. Rumah ini kami beli dengan sisa tabungan Ibu Isma dan hasil penjualan perhiasan peninggalan ayahku. Rumah ini kecil, tapi penuh dengan kedamaian. Pagi ini, aku sedang menyiram tanaman bunga matahari di taman depan. Ibu Isma duduk di teras, membaca koran sambil tersenyum, meminum teh hangatnya. Trauma itu masih ada, sesekali beliau masih terbangun di malam hari. Tapi luka itu perlahan sembuh. Tukang pos datang, memberikan sepucuk surat untukku. Surat dari pengacaraku. Aku membukanya sambil berdiri di bawah sinar matahari pagi. Ini adalah putusan akhir dari gugatan perdata atas harta kekayaan ayah Hanif. Berkat bukti foto buku harian yang Ibu Isma kirimkan ke emailnya, pengadilan memutuskan bahwa seluruh sisa aset yang berhasil disita, setelah dilelang, tidak akan jatuh ke tangan negara sepenuhnya. Aset-aset itu akan dikembalikan. Bukan kepadaku sebagai harta pribadi, tapi untuk menghidupkan kembali tujuan awalnya. Sebagai dana abadi untuk Yayasan Amal Anak Yatim Piatu atas nama kakekku. Karma. Aku tertawa pelan. Hanif berjuang begitu keras untuk melindungi harta haram itu, bahkan sampai rela membunuh. Dan pada akhirnya, semua usahanya itu justru menjadi jalan bagi harta itu untuk kembali ke tempat yang seharusnya. Aku melipat surat itu. Aku berjalan ke teras dan duduk di samping ibuku. Berita baik, Bu, kataku. Ibu Isma menoleh, senyumnya menghangatkan hatiku. Alhamdulillah, katanya, seolah sudah tahu. Aku memeluk bahunya. Kami memandang taman kecil kami, ke arah matahari yang bersinar cerah. Hidup kami yang baru, yang bersih, dan yang penuh berkah, baru saja dimulai. Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang salah, tapi juga tentang memulihkan apa yang benar. Dan hari ini, semuanya terasa benar. 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 Semuanya terasa benar.